Ya, pada pagi hari ini kita membahas mengenai apakah perlu takut atau khawatir mengenai masa depan. Nah, sebelum ke arah sana, kita lihat dulu di masa kini. Karena semua masa depan itu ditentukan oleh saat ini. Kehidupan selanjutnya pun ditentukan di kehidupan sekarang. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan ini di masa sekarang. Jadi kita lihat kalau di saat ini kita banyak berpikir buruk, berucap buruk, bertingkah laku yang buruk, sudah pasti masa depan kita tidak sebaik apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita melatih pikiran kita, karena ini adalah kunci utama untuk semuanya, baik itu ucapan maupun tingkah laku kita. Mungkin kebanyakan orang udah banyak mendengar, ya udah tahu pikiran, ucapan, perbuatan. Tapi kebanyakan orang cuma tahu ya sekedar tahu, tapi tidak mempraktekkan, tidak merenungkan, dan tidak menjalaninya dengan benar. Jadi kalau kita berusaha untuk berpikir yang baik, selalu sadarin, oh saat ini saya harus berpikir baik. Jadi ucapan saya pun harus baik. Terus nanti secara tidak langsung dari pikiran ke ucapan, tingkah laku kita pun jadi baik. Jadi kita praktekin di kehidupan sehari-hari. Kalau kita bisa berpikir baik, berucap baik, berbuat baik, terus masih merasa orang masih jahat sama kita, masih banyak karma buruk yang berbuah di dalam diri kita, itu semua kita sadarin. Karena apa? Itu bagian dari karma kita. Yang kita terima saat ini adalah buah dari karma kita. Entah dari kehidupan lalu, entah dari yang kemarin-kemarin tanpa kita sadari, kita telah berbuat, berpikir, dan berucap yang kurang baik terhadap orang sekitar kita. Jadi kita selalu sadar, di saat ini, hari ini, kita lagi berbuat baik. Kita lagi berpikir yang baik nih saat ini. Kita lagi berusaha berucap yang baik. Ya udah, pertahankan pikiran dan ucapan yang baik ini. Kalau bisa seharian. Dari pikiran ucapan bisa bertahan yang baik sehari aja. Itu secara tidak langsung besok akan terbawa pikirannya yang baik. Besoknya lagi terbawa lagi. Kalau kita terus berpikir, kalau saya jadi baik, ntar yang jahat sama saya keenakan, ntar si ini jadi begini-begini. Ngapain dipikirin? Biarinin aja. Orang mau pikir jahat tentang kita, mau ngucap jahat tentang kita, mau berbuat jahat tentang kita, itu karma baru yang dia akan lakukan. Tapi ketika kita bisa mendengar, oh kita lagi diomongin yang jelek, oh kita lagi mengetahui segala sesuatu yang buruk tentang kita dari orang lain, ya udah sadarin aja, oke, ini karma burukku. Pasti aku telah melakukan suatu karma yang kurang baik pada saat yang lalu. Jadi sekarang saya harus terima, sadarin, renungin. Karena kebanyakan kita tuh langsung terbawa emosi ketika mendengar sesuatu yang kurang baik, melihat segala sesuatu yang kurang baik, udah langsung muncul dah di pikiran kata-kata yang sudah tidak mengenakan, terus juga langsung diucapkan. Itu langsung jadi karma. Jangan dikira ketika berpikir buruk itu tidak jadi karma, itu tetap jadi karma. Nah, karma buruk yang berbuah dari pikiran itu yang kita lakukan berbuahnya melalui apa? Melalui panca indera kita. Mata, hidung, telinga, mulut. Jadi ketika kita melihat segala sesuatu yang tidak baik, yaitu adalah buah karma buruk yang berbuah lewat mata. Misalkan kita tidak sengaja melihat kecelakaan, mohon maaf, tergiling kontainer gitu depan mata kita. Itu kan sesuatu yang buruk. Itu karma buruk kita berbuah. Walaupun kita hanya melihat gitu. Jadi dari situ kita sadar, oke, saya berarti pikiran harus terus saya kontrol, saya harus kendalikan. Ketika hal itu terjadi di depan mata kita, misalnya kita ngelihat ada yang ketabrak seperti itu dan mengerikan,
kita langsung berucap dalam hati, sabe sankara anicca, segala sesuatu tidak kekal. Dan sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Saya selalu berucap seperti itu dalam hati. Walaupun saya nggak pernah ngelihat kejadian yang seperti itu, hanya tahu-tahu sudah ada kucing lah atau anjing yang sudah tergeletak di tol kayak gitu. Saya cuma ngucap tuh yaitu sabe sankara anicca, sabe sata bhavantu sukhitata. Itu. Karena apapun yang kita lihat, kita dengar juga sama. Kita sering mendengar segala sesuatu yang negatif, yang kurang mengenakan, itu juga karma buruk yang berbuah melalui pendengaran. Penciuman juga gitu, kita sering mencium bau-bau yang tidak sedap, yang tidak enak. Itu juga pengaruh. Tapi itu nggak usah dipikirin, ya udah jalanin aja. Cuma disadarin, berarti pikiran saya harus selalu dikondisikan yang baik. Karena kalau kita sering berpikir, berucap dan berbuat yang baik, awal-awal memang banyak karma buruk yang berbuah. Karena ketika kita berbuat banyak karma baik, berpikir yang baik, berucap yang baik, karma buruk itu banyak berbuah disebabkan karma-karma yang lampau itu terus berbuah, terus menerus. Jadi secara tidak langsung itu ujian mental kita sendiri. Jadi kita menyadari, saya sanggup gak ya melewatin ini semua? Oke, saya pasti bisa ngelewatin. Cuma saya harus gimana? Kita berpikir lagi, berusaha berpikir yang baik. Oke, sekarang saya lagi terpuruk nih dalam kehidupan saya. Saya harus bangkit dan berbuat baik. Nah, berbuat baiknya gimana? Nah, berbuat baik itu nggak selalu melalui dengan uang. Jadi kalau di saat kita lagi parah banget terpuruknya, kita bisa menawarkan diri kayak ke kelenteng, ke wihara, ke kegiatan organisasi yang lain. Kita bilang, ada yang bisa kita bantu nggak? Kalau ada kegiatan kebajikan, entah donor darah, entah baksos, entah pengobatan massal, apapun lah. Kita tawarkan, kalau memang, oh ada bisa dibantu ini nih, ya sudah kita bantu dengan sukarela. Terus setiap malam, setiap kali kita sudah istirahat di ranjang atau kita bisa duduk dulu, kita renungin, hari ini saya telah berbuat baik, jadi saya melimpahkan kebajikan ini untuk semua makhluk yang berhubungan karma maupun para leluhur saya. Semoga semua makhluk berbahagia. Secara tidak langsung karma itu tidak akan salah kamar. Pada waktunya dia akan berbuah di saat yang tepat. Tapi kalau kita terus mengharapkan, mana nih karma baik saya nggak berbuah-berbuah nih, saya udah banyak berbuat baik. Karma itu nggak bisa diharapkan. Semakin kita harapkan, itu sepertinya semakin jauh. Jadi ketika belum berbuah, kita selalu sadarin, oh karma baikku masih kurang. Saya harus tambah lagi. Karena itu pun pernah saya alami. Jadi saya bisa menceritakan ini, bisa memberi motivasi kepada teman-teman sekalian karena saya pernah mengalami dan saya lakukan seperti itu dan akhirnya bisa bangkit dan bisa lebih baik sekarang ini. Jadi ketika sedang terpuruk, selalu berusaha berbuat baik. Apa aja bisa lakukan. Bisa berdana cuma nasi putih, ya lakukan dana nasi putih. Cuma bisa bikin telur dadar buat dana bante, buat dana yang kebutuhan, ya nggak apa-apa. Setidaknya kita sudah melakukan dengan setulus hati. Nanti pada saat kita memberi, terus kita melihat nih, kok nggak disentuh ya telur dadar kita atau nasi putih kita, nggak usah sedih. Tujuan baik kita, pikiran baik kita itu sudah menjadi sebuah karma baik. Jadi yang penting ketika kita berbuat karma baik, udah kita nggak usah berharap itu dimakan atau enggak. Yang penting kita udah bertujuan yang baik. Toh nanti juga ujung-ujungnya tetap dimakan kok, walaupun tidak sama bante, tapi kan ada umat-umat yang ikut makan. Jadi secara tidak langsung kita berdana untuk para biku, sangga, dan termasuk kita berdharma terhadap sesama. Jadi kita selalu sadarin yang bisa kita lakukan. Terus juga kalau memang secara perbuatan misalnya ada kesulitan dari kendaraan yang susah kemana-mana karena kan butuh biaya juga, ya udah berbuat baik lewat pikiran atau di sekeliling, di keluarga kita, di tetangga kita, apa yang bisa kita bantu. Jadi usahain kita yang melakukan,
Bukan berarti menanam kebajikan itu harus orang yang berbuat baik sama kita. Itu tidak seperti itu. Kita harus memperbaiki pikiran kita, pandangan benar kita, dan perhatian benar kita. Karena kalau pikiran kita tidak baik, gimana kita bisa mencerna perhatian yang benar? Bagaimana kita bisa mendapat pandangan yang benar kalau pikiran kita aja sering negatif? Yang ada itu hanya masuk kiri keluar kanan, atau baru mau masuk udah mental lagi. Karena dari kita sudah menolak, nggak mau dengan pandangan benar itu, merasa tidak sesuai. Kenapa? Kuncinya pikiran. Jadi kita semua balik lagi ke diri sendiri dan ke saat ini dan lingkungan yang sekarang. Kita bisa gak memperbaikinya dari saat ini? Karena tidak pernah ada kata terlambat. Kita harus selalu berubah untuk menjadi lebih baik. Tidak terpengaruh umur. Mau umur berapapun, asal ada kemauan, saya mau berubah, saya mau lebih baik, kita lakukan. Itu pasti akan menjadi lebih baik. Kita semua nggak ada kan yang mau terlahir di alam peta, di alam neraka, alam binatang, alam asura. Pasti nggak ada yang mau. Tapi kadang secara tidak langsung pikiran kita mengkondisikan kita ke alam sana. Karena apa? Kita tidak bisa mengontrol dengan baik. Selalu menganggap, ya gara-gara si ini sih begini, saya kan jadi begini. Nggak usah nyalain orang lain. Mereka bicara buruk, bisa kita dengar. Ya udah, kita sadarin, ya udahlah. Mau gimana? Itu menurut dia kok, karena kita semua punya sudut pandang yang berbeda. Ada misal satu kejadian, misalkan ada sebuah tempat kebakaran, pasti semua orang ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Enggak semua memiliki satu sudut pandang. Jadi cukup disadarin, oh saya melihatnya seperti ini, ya udah, ini yang saya lihat. Tapi saya harus kondisikan pikiran saya melihat sesuatu yang tidak baik itu menjadi netral. Karena sesuatu yang tidak baik, kita tidak bisa langsung putar menjadi baik kan. Ketika kita lihat sesuatu, kita berusaha netralin pikiran kita aja. Gitu, misalnya ada orang bertengkar, kita tahu yang salahnya siapa. Tapi udah kita berusaha pikiran kita netral, ya udahlah. Bukannya kita mau ikut campur, tapi kita berusaha sadarin kita nggak boleh terlalu masuk ke dalamnya. Nanti kalau kita mau melerai, kita harus bisa jadi orang yang bijaksana. Kalau kita tidak bisa jadi bijaksana, lebih baik kita diam. Gitu. Mungkin untuk saat ini segitu dulu, selebihnya kita tanya jawab ya. Karena waktunya juga kan terbatas. Untuk yang tanya jawab bisa dimulai dari sekarang. Yang mau tanya boleh nanya langsung, kalau ada yang mau lewat kertas juga boleh, terserah. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kita diskusi. Ya, Cece. Nama budaya Meta. Iya, nama budaya. Semoga Meta sehat-sehat. Thank you. Mau nanya hal lain bisa ya Meta? Boleh, Ceh. Apa? Tapi yang bersifat umum ya, bukan pribadi. Oke. Kalau saya sekarang kalau meditasi itu kayak kebanyakan kayak gerak badan gitu. Jadi kayak nggak terkontrol dari dalam itu, kayak geraknya tuh kenceng gitu. Nah sebenarnya sih saya cuekin aja gitu. Cuman yang jadi pikiran ini nanti kalau energinya terlalu besar saya gimana ngendaliinnya gitu. Saya pengennya itu lebih terkontrol gitu, lebih, maksudnya bukan masalah di gerakannya, masalahnya energinya saya takutnya saya nggak bisa menguasai secara baik gitu. Itu aja sih. Oke.
Kalau kayak begitu, ketika kita mengalami goyangan yang kencang ketika meditasi, kita jangan dipikirin, Ci. Kayak kalau dipikirin, aduh nanti kalau kencang energinya gimana. Jangan gitu, kita tetap fokus ke objek. Misal Cici pakai objeknya nafas. Ya udah sadarin aja di nafas. Jadi misal badan kalau lagi goyang karena energinya kencang. Kita tetap sadarin fokus di nafas. Jadi secara tidak langsung pelan-pelan badan yang dari goyangnya kencang perlahan-lahan akan berhenti. Ntar goyang lagi, sadarin lagi gitu aja terus. Karena itu pun dulu saya pernah alami kencang kayak gitu. Saya cuma sadarin fokus balik lagi terus ke objek. Jadi enggak dipikirin, duh nanti goyang ini gimana. Enggak, saya enggak pikirin situ, tetap fokus balikin ke objek. Terus fokusin tetap balik ke objek. Sampai akhirnya itu diam sendiri. Jadi sampai detik ini nggak pernah lagi ada goyangan dari energi gitu yang kencang. Jadi karena kitanya sudah punya sati. Gitu. Semangat berlatih ya, Ce. Iya, Selamat pagi Cimeta. Saya mau nanya. Pagi. Di kehidupan ini kan kadang kita ketemu orang-orang yang tidak kita sukai. Misalkan ketemu pasangan atau anak yang agak susah diatur gitu kan, yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, walaupun kita berusaha untuk baik. Kadang gimana caranya? Contohlah pasangan, kita bertemu dengan pasangan yang tidak baik. Mungkin di kehidupan sekarang tuh kita tidak bisa mengelakkan gitu loh. Nah gimana caranya untuk di kehidupan mendatang kita tidak bertemu dengan orang tersebut? Terima kasih Ci. Oke, jadi kalau kayak begini, pertama kita sadarin dulu nih Ce. Kita bisa bertemu dengan seseorang itu pasti ada hutang karma atau musuh karma. Tapi ketika kita bertemu dengan musuh karma sekalipun, kita cukup disadari, sudah saat ini berarti saya harus bayar karma, saya harus bisa lebih baik. Jadi Cece berusaha lakukan yang terbaik versinya Cece untuk orang-orang sekitar Cece, untuk suami, untuk anak, untuk orang-orang yang mungkin menurut Cece, aduh ini makan hati sekali kayak gitu. Lakukan yang terbaik aja. Sudah berusaha lakukan yang terbaik, jaga ucapan sama pikiran kita. Memang itu sulit, tidak semudah itu. Tapi kita berusaha, aduh nggak boleh nih. Terus setiap kali Cece habis berbuat baik, ditekadkan juga boleh. Semoga di kehidupan berikutnya saya tidak bertemu lagi dengan yang tidak sejalan dengan karma saya, karena saya sedang mengkondisikan karma-karma baik untuk kehidupan saya lebih baik. Gitu. Jadi terus ditekatin sampai nanti waktunya selesai, itu kayak ada jalannya sendiri, Cek. Entah selesai di kehidupan ini atau selesai di kehidupan berikutnya. Yang penting kita berusaha dulu. Karena kalau kita udah berusaha nih, tapi pikiran kesel banget. Karena kalau pikiran kesel terus nih, secara tidak langsung kebencian itu bertambah di dalam arus batin kita. Kalau kebencian itu terus bertambah di arus batin kita, itu bahaya. Next life, misalkan kita sudah tidak bertemu orang itu lagi, tapi ada seseorang yang menyebalkan, itu kita bisa kayak tiba-tiba ke-trigger, Ceh. Bisa ngamuk, bisa yang marahnya enggak jelas. Karena kita jadinya memendam kebencian. Itu. Jadi dari kehidupan sekarang, kondisiin latih. Gitu terus. Semangat Cece ya, berjuang bersama-sama. Karena enggak cuma Cece doang yang latihan, kita semua juga sama. Gitu. Oke. Nama budaya Ci. Ya, nama budaya. Saya mau nanya Ci, sesuai dengan judulnya, perlukah khawatir dengan masa depan?
Kalau kita orang-orang Chinese kan setiap Xinjia itu kan ada namanya sembahyang Ciong kan Ci. Menurut ceritanya kalau misalnya ada sio-sio tertentu yang Ciong itu bakalan setahun ke depan bakalan sial gitu. Menurut pandangan Cici dengan kelebihan Cici melihat peristiwa itu apakah di Buddhisme mendukung atau mungkin berbeda jalan nih gitu. Terus mungkin dari penglihatan Cici, apakah kita udah sembahyang Ciong itu ada dewa yang diutus katanya buat menjaga kita setahun ke depan apa gimana? Terima kasih Ci. Iya, jadi kalau untuk saya pribadi, saya mengikuti sesuai Dhamma ya, yang ajaran Sang Buddha, dan saya juga melihat kalau yang seperti itu biasanya kadang ada sugesti juga. Karena tidak terpaut ciong atau enggak di tahun tersebut, kalau karma buruk kita saatnya berbuah, apa saja bisa terjadi. Jadi tidak perlu nunggu ciong. Jadi ya kalau saya sih mohon maaf ya, saya enggak terlalu percaya yang mengenai ciong. Jadi saya menjalani terus saja nanam karma baik yang banyak. Karena mau dibilang tahun ciong atau tidak ciong buat saya, buat sionya saya, ya apapun bisa tetap terjadi kok kayak gitu. Jadi semua balik lagi ke pola pikirnya kita. Kalau kita merasa, oh saya percaya banget sama ciong kayak gitu, gak apa-apa, jalanin aja silahkan. Karena itu hak setiap orang mau percaya atau tidak. Karena kalau saya merasa, ya saya jalanin aja, ciong gak ciong, yang penting saya berbuat karma baik gitu. Oke, terima kasih Ci. Iya. Namo Buddhaya Cimeta. Iya Ce. Aku pengen tanya, kan tadi kan ngomong kalau misalnya kita lihat kejadian kayak hewan meninggal atau pas ada korban kecelakaan, itu kan karma buruk berbuah. Bisa diterangin sedikit dalam artinya bagaimana gitu. Sebabnya kan banyak berita-berita nih kayak kemarin kan korban bunuh diri itu yang di apartemen. Saya sempat ngeliat kan keluarganya aja di dalam lift, saya ngerasain ketakutan anaknya gitu. Kok bisa-bisa orang tua begitu, sampai saya berpikir bagaimana menyelamatkan anak ini gitu loh. Sampai pas dengar cerita Ibu Cimeta ngomong begini, kamu berburu, saya bilang apa harus saya buang-buangin foto-foto keluarganya gitu, atau semua video-videonya yang dikirim dari grup itu dibuang-buangin aja. Jadi nggak mau terpikir gitu, karena saat terpikir begitu kayaknya ada panggilan jelek gitu loh, negatifnya tuh ada gitu loh. Sebabnya gimana ya, badan saya kadang-kadang ngerasa kesana gitu loh. Tolong diberi sedikit pencerahan sedikit Cimeta, karena ini kan terkait sedikit spiritual kali ya. Ya makasih, Namo Buddhaya. Iya. Ya memang sebaiknya kayak gitu dibuang-buangin sih dari galeri handphone kita, karena itu tidak baik gitu untuk mensugesti pikiran kita juga kan secara tidak langsung. Jadi kalau ada broadcast hal-hal negatif diinfoin lah lewat WhatsApp, lewat apapun. Kalau hal itu kurang baik, lebih baik abaikan gitu. Karena kita berusaha menjaga pikiran kita kan. Kayak yang masalah COVID aja kan, semua orang udah ngelihat, wah di sini bertambah, di sini bertambah. Semua stres, di mana-mana jadi bisa depresi kan gara-gara si COVID itu. Jadi lebih baik tidak mengetahui, tapi kita menjaga pikiran dan perbuatan kita aja. Dan misalnya kita tahu di luaran sana sekarang banyak banget orang ya jadi depresi, dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit begini dan begitu. Cukup sadarin, tahu yang penting saya tidak melakukan hal tersebut. Yang penting orang-orang sekitar saya tidak melakukan hal tersebut. Jadi kita, sekitar kita, keluarga kita, teman-teman atau siapapun yang kita kenal, kalau misalkan ada yang kita ketahui, oh si A, si B, si C ada ngalami stres atau depresi, kita bantu untuk mendengarkan cerita dia. Jadi ketika dia cerita, mengeluh saya gini, misal bingung nih, aduh kasih saran apa ya,
yang penting di pikiran kita munculin tujuannya ajak berbuat baik. Kalau kita nggak tahu mau ngomongnya gimana, ajak ketemu Bante, ajak ketemu orang yang memang bisa sharing kayak gitu. Jadi ngebuka pikiran lingkungan kita yang sedang depresi itu. Jadi berusaha kita mencegah. Kalau kita bisa mencegah, menyelamatkan orang-orang sekitar kita dari hal-hal yang kurang baik, kita menambah karma baik yang luar biasa juga. Dan si yang mau bunuh diri atau yang depresi itu jadi terselamatkan dan sembuh, itu juga karma baik dia juga. Yang membantu itu mendapat karma baik juga. Jadi semua dapat karma baik. Itu yang penting kita kondisiin yang baik aja. Cece kalau bisa buangin aja biar tidak jadi beban juga. Karena kalau enggak itu ketarik, pasti sugesti untuk ngikut jejaknya mereka akan terbawa ketika kita lagi punya masalah. Gitu. Iya, sama-sama, Cek. Budaya Cimeta. Iya, mau nanya Cimeta yang tadi terangin bahwa kurang nangkep gitu. Kalau kita lihat orang ketabrakan atau kelindes, itu karma buruk apa yang kita miliki gitu? Iya. Kalau perbuatan buruk itu dari pikiran kok. Jadi pikiran buruknya kan kita bisa macam-macam. Kayak misalkan bisa spontan nih, kita lagi kesel sama orang, kita lagi marah sama orang, lagi benci sama orang, pasti kan munculnya pikiran yang negatif tentang orang tersebut. Walaupun kenyataannya kita tidak berucap dan kita tidak lakukan perbuatan buruk terhadap orang tersebut, dari pikiran buruk itu aja jadi mengkondisikan kita secara tidak langsung ngelihatnya yang jelek-jelek, kayak kecelakaan-kecelakaan gitu. Jadi kita jaganya di pikirannya sih, ya. Nama budaya Cimeta. Iya, nama budaya. Saya mau nanya mengenai, kan sekarang lagi cengbeng ya, itu tradisi bakar-bakar kertas, karena keluarga juga kan selalu bilang harus bakar. Terus saya memilih untuk tidak membakar dan dibilang kan katanya salah gitu. Sama tradisi untuk sembahyang leluhur dengan hewan, kayak persembahan hewan itu, Ci. Itu bagaimana, Ci? Kasih. Oke. Jadi kalau untuk tradisi sama agama itu tidak bisa dijadiin satu, tapi itu bisa berjalan beriringan. Ketika di Buddhis tidak ada bakar-bakaran, tapi tradisi itu ada, kita tetap lakukan untuk menghormati aja. Jadi di pikiran kita, oke, saya lakukan hanya untuk menghormati tradisi dan menghormati leluhur yang masih pada melekat dengan tradisi tersebut. Lakukan, tapi ketika yang binatang-binatang yang untuk dibunuh, kita bisa sarankannya, mohon maaf beli ayamnya yang sudah mati di pasar. Jadi hanya tinggal dicuci, disajikan. Ikan juga gitu. Jangan yang kita potong sendiri. Gitu. Karena kita nggak bisa melarang orang tua, kita nggak bisa melarang keluarga yang ada, mereka marah-marah gitu. Jadi kalau bisa yang dikasih pengertian, ya itu diganti ke vegetarian. Tapi kalau yang tidak bisa diberi pengertian, tetap mau pakai daging-dagingan, ya sudah, kita yang penting di pikiran, saya menghormati tradisi. Saya menghormati para leluhur yang masih melekat. Terus ketika waktunya bakar uang, ya sudah, itu kan juga hanya sekedar menghormati. Bukan untuk di sananya berharap dapat uang, enggak. Karena di alam peta itu memang tidak ada apa-apa, tidak ada pertanian, tidak ada perdagangan, tidak ada jual beli. Itu memang benar nggak ada, gitu. Karena di sana aja mereka sudah menderita. Ya, apalagi kalau alam peta yang di bawah Paradatu Pajiwika Peta itu sangat menderita. Kayak yang waktu itu ada kan hujan besar, terus kayak ada petirnya walaupun jarang. Itu makhluk peta ada yang ketakutan, jadi dia selalu ngumpet
di antara pojokan dia tuh benar-benar ketakutan. Ada yang seperti itu. Ketika hujan mereda, petir hilang, baru dia keluar, keliling gentayangan lagi kayak gitu, mencari sanak keluarga yang bisa membantu dia. Tapi kan kalau di luar Paradatu itu sangat sulit untuk bisa mendapat pelimpahan jasa. Gitu. Atau mau ada yang tulis di kertas, kalau nggak berani bertanya langsung, silakan. Cimeta nanya lagi. Aku ingin tanya, ini masih bahas sedikit jadi tanda tanya aku juga sih. Sebabnya gini, ada orang kan meninggal dia Kristen, tapi keluarganya kan Buddha. Karena nggak ada yang ngurus mungkin disembayangkan dengan cara Buddha gitu. Itu boleh nggak sih? Takutnya kan bentrok gitu. Kadang kan dia percayanya sama Tuhan Yesus gitu. Pasti ya ngikut Tuhan Yesus kita ritualkan Buddha kan jadi kesannya nanti dia nyasar atau gimana gitu. Mohon petunjuknya Cimeta. Terus kedua, kalau misalnya kayak korban bunuh diri gitu ya, kita mau melimpahkan jasa mereka tuh bagaimana gitu ya, supaya istilahnya kita meringankan sedikit lah, setidaknya mereka ya yang bisa kita bantu, misalnya anaknya kan dosanya nggak tahu berat gitu, bisa meringankan, nggak mengulangi kejadian itu terus menerus. Mungkin ya biar jadi karma orang tuanya aja gitu, tuh gimana? Mohon petunjuknya Cimeta. Ya makasih. Iya, oke, untuk yang pertanyaan pertama itu, kita sebenarnya tetap mau limpahin jasa nggak apa-apa dengan versi Buddhis. Karena apa? Di sana, di alam lain lah, di luar alam manusia itu tidak ada agama. Jadi tidak ada petak agama A, B, C, D, nggak ada. Jadi semua sama. Ketika melakukan pelimpahan jasa, kita pikirannya kita fokusin ke orang-orang yang kita kenal misalkan. Mau saudara yang agamanya apapun itu tetap bisa. Itu. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua, kita mau membantu yang orang bunuh diri, kalau memang ada kaitan karma dengan kita, mungkin bisa. Tapi kalau tidak ada kaitan karma dengan kita, sangat sulit. Walaupun niat baik kita ada, tetap aja kita berusaha lakukan. Dia seperti, jadi contohnya itu kayak kita kalau makan permen sama kita makan nasi. Kalau kita memberi pelimpahan jasa untuk makhluk yang tidak ada hubungan karma dengan kita, seperti kita makan permen. Permennya habis, ya udah rasa manisnya kan hilang, mulut kita tawar lagi seperti biasa. Kayak gitu. Itu ke makhluk yang tidak ada kaitan karma. Tapi kalau ke makhluk yang ada kaitan karma dengan kita dan leluhur, seperti kita makan nasi, kenyangnya lama. Kayak gitu. Jadi lebih cepat hilangnya kalau kita membantu yang itu. Yang penting tujuan kitanya baik, itu tetap jadi karma baik kita kok. Tidak akan hilang karma baiknya kita. Oh iya, kalau itu kan mohon maaf anaknya yang sedikit intermezzo yang kemarin kan yang sempat anaknya diajak karena ajakan orang tua dipaksa untuk bunuh diri. Itu secara tidak langsung si orang tuanya melakukan pembunuhan. Jadi dia udah bunuh diri dia sendiri, membunuh anaknya juga. Gitu. Karena dengan maksa kan, dengan sengaja. Gitu. Jadi kita tidak boleh mengajak-ngajak orang untuk melakukan hal yang kurang baik. Karena karmanya jadi double, triple, bahkan jadi lebih besar kalau semakin banyak yang ikut kita melakukan yang tidak baik. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman yang terbiasa bicara kasar, bicara kotor, tolong mulai dikontrol dari sekarang. Karena apa? Banyak banget makhluk peta yang mulutnya itu hancur. Jadi
cukup menyeramkan buat yang bisa ngelihat makhluk-makhluk yang jatuh ke alam peta. Memang sekarang merasa ya biasa aja ngomong, nyebut-nyebut binatang, nyebut-nyebut kotoran kayak gitu. Mungkin biasa buat orang yang sudah terbiasa. Tapi ketika di alam sana itu sangat menjijikan. Dan bisa berefeknya di next life-nya. Itu dia tidak mendapatkan mulut yang indah. Jadi kalau kita mau mendapatkan mulut yang indah, jaga tutur kata dan ucapan kita dari sekarang. Mohon maaf kan sekarang lagi ngetren banget, mohon maaf banget nyebut kata binatang yang dogi lah kayak gitu, bahasa Indonya. Itu jangan kaget kalau lebih banyak binatang dogi sekarang. Karena kebanyakan orang nyebut kata binatang tersebut. Jadi kalau tidak mau terlahir jadi dogi, jangan sering-sering menyebut kata-kata itu. Tetap aja di pikirannya kan bukan ke arah situ. Orang suka plesetin memang sekarang. Nyebut kerak juga kadang kan suka diplesetin kayak gitu. Kadang suka ya, yang penting kita jaga lah ucapan itu ngeri. Apakah masih ada teman-teman? Saya mau Iya. nanya, Iya. maaf, gimana cara kita bisa mengontrol emosi kita dan pikiran kita Mengontrol emosi melalui pikiran kita. dan pikiran kita? Oh, kalau mengontrol emosi dan pikiran kita itu satu-satu dulu. Jadi yang pertama kita kontrol pikirannya dulu. Jadi kalau lagi kesel, lagi marah, lagi benci sama orang, lebih baik diem dulu, jangan langsung ngomong. Karena kalau dari kita udah kesel, benci, marah, terus kita langsung ngomong, itu akan keluar kata-kata yang tidak mengenakan. Jadi kita langsung dapat menanam dua karma buruk melalui pikiran dan ucapan. Memang kita nggak perlu dikit-dikit mikirnya, aduh ini karma buruk, aduh itu karma buruk. Yang penting kita sadari, saya nggak boleh ngomong yang buruk, saya nggak boleh berpikir buruk. Saya harus kendalikan, saya harus lebih baik. Mungkin sekali, dua kali itu berat. Untuk seminggu, 2 minggu itu berat. Tapi setelah sebulan itu menjadi kebiasaan baru. Ya. Terutama kita ya yang anak-anak muda kayak gitu tuh harus benar-benar bisa mengontrol diri. Karena apa, kalau lagi marah, lagi bete sama orang tua, terus juga kadang kalau lagi ditentang pacarannya sama orang tua, itu kan pasti langsung kayak marah, benci, dan bahkan bisa nyakitin perasaan orang tua. Itu hati-hati, karena bagaimanapun ketika nanti jadi orang tua, dapat anaknya lebih parah sifatnya dari kita. Kita kurang ajar sama orang tua, anak kita bisa lebih kurang ajar lagi dari kita. Jadi kalau kita nggak mau nanti punya anak kurang ajar, kita harus bisa memperbaiki diri. Itu. Kalau misalkan kita ngebalikin nih, saya kan nggak minta dilahirin, saya kan nggak minta gini-gini. Nggak boleh bicara seperti itu. Karena apa? Kita bisa lahir jadi anaknya mereka karena kita ada kaitan karma dengan orang tua kita. Kalau tidak ada kaitan karma, tidak ada hutang piutang, kita tidak mungkin lahir jadi anaknya mereka. Kita bisa jadi anak orang lain. Dan kita harus sadarin, oh setidaknya orang tua saya masih ada sisi baik yang bisa jadi contoh, jadi panutan buat saya, kayak gitu. Kalau kita selalu ngelihat sisi buruknya orang tua, itu nggak baik. Karena apa? Kita pun punya sisi buruk yang dimana tanpa kita sadari orang sekitar kita aja tidak suka sama kita kayak gitu. Jadi
kita terus balik lagi ke diri sendiri. Semua pokoknya apapun yang terjadi di sekitar kita, balikin lagi ke diri sendiri. Saya nggak boleh gitu, saya nggak boleh gitu. Kayak kita suka seenaknya nyalip orang. Ya secara tidak langsung kita juga bisa tiba-tiba disalip orang tanpa kita sadari, dan lagi kita kesel sendiri kan. Aduh, kurang aja sih ini salip saya gini. Langsung keluarkan kata-kata saktinya itu, pikiran kotornya. Nah itulah, jadi ya pintar-pintar kita lah ngejaga diri dengan baik gitu. C, izin bertanya. Iya. Apabila kita sudah sadar telah melakukan perbuatan buruk baik dari pikiran, ucapan maupun perbuatan, terus kita merasa bersalah, bagaimana untuk mengatasi rasa bersalah itu, C? Iya. Terima kasih. Kalau kita ke orang tua, kalau bisa setiap kali kita ulang tahun, entah di tanggal lahir Chinese atau di tanggal lahir internasionalnya, kita cuci kaki orang tua kita. Kalau bisa setiap tahun sampai orang tua kita atau kita pindah alam. Jadi kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita, sebagai tanda bakti kita terhadap orang tua. Karena tidak ada cara lain lagi. Kalau misalkan selalu hanya memberinya materi, kadang orang tua merasa, enggak, mama papa enggak butuh materi. Kadang orang tua itu hanya butuh perhatian dan kasih sayang seorang anak. Jadi kita sebagai anak ya bisa lakukan hal terbaik, itu dong, cuci kaki, ajak mereka makan, namaskara, bahagiain mereka. Mendengarkan keluhan mereka, mendengarkan mereka walaupun seperti mohon maaf kadang kayak radio gitu kan muter terus. Ya udah dengerin aja. Karena bagaimanapun mereka cuma tahu ya anaknya yang cuma mau dengerin, orang lain gak mau dengerin. Nanti setelah dia stop, kita tanya, boleh gak aku kasih saran, boleh gak aku ngomong. Kalau mereka bilang boleh, berarti mereka sudah siap untuk menerima masukan baru. Kalau mereka masih bilang, enggak, mama cuma mau cerita, papa cuma mau cerita, aku cuma mau cerita, ya udah. Berarti belum siap untuk menerima masukan siapapun. Dengerin aja sampai waktunya nanti, oke, boleh. Ada masukan apa, nah baru gitu. Jangankan orang tua sih, siapapun, kayak temen juga gitu kan. Kalau temen lagi kena masalah, dia udah curhat, kita nggak nanya nih, terus kita langsung kasih masukan plus. Berarti kan dia nggak siap nih menerima masukan kita. Ya dia besok akan melakukan hal yang sama, mengulang lagi kayak gitu. Terus penyesalan juga kalau kita ada salah, misalnya nggak cuma ke orang tua, terhadap pacar, terhadap temen. Ya kalau kita masih bisa ketemu dan say sorry, lakukan. Tapi kalau nggak bisa, cukup dalam hati bilang, aduh saya nggak boleh mengulang kesalahan yang sama. Saya harus membuat hal yang baru dan lebih baik, kayak gitu. Nama budaya Cimeta. Ingin tanya, kalau seandainya orang maki-maki orang pakai WhatsApp itu gimana ya? Udah menimbulkan apa gitu ya? Terus apa yang harus kita lakukan gitu? Kadang-kadang nggak dibaca juga kepengen tahu gitu, dibaca jadi kesel gitu. Jadi gimana gitu ya? Terus kadang-kadang kita mikir apa dia begini nggak melakukan karma buruk gitu, seenaknya aja gitu, maki-maki orang sampai A sampai Z gitu. Belum lagi nanti di belakangnya radionya berpancar terus tuh kemana-mana. Terus ya, Cimeta aku pengen tanya lagi. Apakah sorga dan neraka itu di semua agama semuanya sama atau bagaimana ya? Mohon petunjuknya Cimeta, makasih. Iya. Kalau untuk yang menghadapi kalau WhatsApp itu, si pelaku yang mengetik WhatsApp yang tidak baik, dia udah melakukan karma buruk dari pikiran dan perbuatan. Walaupun dia tidak ucapkan. Itu. Terus ditambah setelah dia WhatsApp,
dia jadi pemancar radio kemana-mana, itu udah nambah lagi karma buruk lewat ucapan. Ditambah mempengaruhi banyak hal buruk kemana-mana. Itu karma buruknya nggak cuma satu yang dilakukan. Anggap aja satu orang, 10 orang. 10 karma buruk di hari itu dia langsung tanam. Gitu. Jadi 100 orang percaya sama dia, 100 karma buruk yang dia tanam. Tapi dia nanti memetiknya bisa 2 kali lipat, bisa 10 kali lipat. Karena kita menanam karma baik atau buruk dari pikiran, ucapan, perbuatan. Seperti kita nanam satu aja, kayak satu bibit. Terus pohon mangga, pohon rambutan, pohon apapun. Sekalinya berbuah itu banyak. Nah seperti itu. Kita nanamnya satu, buahnya banyak. Jadi buahnya kadang enggak cuma dari satu kehidupan. Bisa berkehidupan itu kita harus bayar. Jadi hati-hati. Makanya kadang orang ngerasa, saya nggak mau ke Buddhis lah, saya mau pindah ke tetangga gitu karena nggak ada karma. Mau percaya nggak percaya ada karma, itu tetap terjadi. Jadi mau kita nggak punya agama pun, hukum karma itu tetap terjadi karena hukum karma adalah hukum alam yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Jadi kita dibilang, saya mau ini hapus karma, tetap nggak bisa. Karma itu harus dijalani. Yang dibilang ahosi karma ada karma yang tidak berbuah, itu memang ada. Tapi itu kalau sudah ada pencapaian. Kalau kita belum ada pencapaian, ahosi karma itu sangat sulit untuk terjadi. Gitu. Terus alam surga dan neraka itu semua sama. Tidak ada bedanya. Jadi walaupun mereka cuma bilang alam surga dan neraka, tapi di Buddhis ada 31 alam kehidupan. Mereka pun juga sama sebenarnya, tapi mereka taunya cuma alam surga dan neraka. Nah surganya mereka kan cuma satu, nerakanya cuma satu. Tapi kita ada banyak gitu. Dan kebanyakan kalau saya perhatikan, ya setinggi-tingginya itu cuma alam Catumaharajika. Tidak kemana-mana. Tapi kalau kita yang mengenal Dhamma, mempelajari Dhamma, praktek Dhamma, kita bisa yang di Tawatimsa, kita bisa di Yama, kita bisa di Mararati, kita bisa di Paranimita Wasawati, kita bisa di alam Brahma, kita bisa di Maha Brahma. Alam Brahma aja 16 tingkat, Maha Brahma 4 tingkat. Kita bisa sampai ke sana-sana. Tapi kalau tetangga ya cuma batas Catumarajika, tidak lebih. Karena tidak ada praktek Dhamma, tidak ada memahami Dhamma. Tapi kalau misalkan tetangga tapi ngerti Dhamma, praktek Dhamma, itu bisa aja. Karena kan Dhamma ini dipelajari oleh siapa saja, di mana saja, tidak mengenal agama, ras, waktu, apapun, semua bisa praktek Dhamma, bisa memahami, mengerti Dhamma. Yang penting kita untuk kehidupan berikutnya, kita terus bertekad setiap kali kita habis berbuat baik, semoga kebajikan ini mengkondisikan saya selalu bertemu dengan Buddha Sasana yang murni di kehidupan manapun hingga saya mencapai Nibbana. Kedepannya sudah sangat sulit kita menemukan ajaran Buddha Dhamma yang murni. Banyakan yang sudah ditambahin, dikurangin, bumbunya macam-macam. Jadi tekatin selalu bertemu ajaran Buddha Sasana yang murni, Buddha Dhamma yang murni. Terus kalau memang mau jadi biku, ditambahkan mau jadi laki-laki, bertekad sebagai seorang biku yang menyelamai Dhamma yang murni kayak gitu. Bukan biku yang memahami nanti salah ajaran, karena next life kita nggak pernah tahu apa yang terjadi karena tergantung saat ini. Tapi hari tua sekarang kita bisa ngelihat saat ini gimana cara hidup kita. Kalau cara hidup kitanya aja buruk, hari tua kita sampai menjelang ajal pasti kita tidak baik. Pasti kita banyak menikmatinya yang kurang enak. Semasih bisa perbaiki dari sekarang.
Aceh mau nanya lagi. Iya. Dari tadi kan kita bahas soal karma. Aku penasaran karma itu bisa habis gak ya? Karma tuh bisa habis gak ya? Itu nggak akan pernah habis sampai kita mencapai nibbana. Itu kayak mencapai kesucian. Terakhir misal kita udah nggak akan pernah terakhir lagi, misal arahat, ya itu baru stop. Karena orang sekalipun suci itu tetap masih menjalani buah karma buruk. Itu. Jadi sampai terakhir karmanya itu berbuah, ya sudah. Udah nggak pernah terlahir lagi kalau orang suci. Tapi kalau kita terus masih muter siklus kehidupan. Terus buat teman-teman yang memang next life-nya mau tetap cantik, mau tetap ganteng, itu selalu kondisiin kita jaga di emosi. Temperamen kita harus bisa jaga. Terus kalau bisa tidak iri hati, tidak dengki ke orang lain. Ketika ada orang yang lebih dari kita, ya sudah kita bermudita cita aja. Kita turut berbahagia atas keberhasilan orang tersebut, atas kehebatan orang tersebut, kecantikan dan sebagainya. Karena dengan gitu mengkondisikan yang baik-baik juga dalam diri kita. Terus memberi persembahan seperti bunga itu juga bisa mengkondisikan kecantikan-kecantikan dalam kehidupan kita di kedepannya. Terus kan kadang ada orang yang saya mau dana bunga, dana buah, dana lilin, penerangan semua. Memang semua itu simbol, tetapi karma baik yang kita peroleh itu simbol itu buah manis kan, selalu yang diberikan ke altar pasti kita pikirannya kita mau yang terbaik dan mau memberikannya yang manis-manis. Secara tidak langsung kehidupan kita akan selalu jalannya baik-baik aja, manis-manis aja kayak gitu. Terus penerangan itu simbol penerangan. Jadi penerangan itu mengkondisikan kehidupan kita amit-amit. Kalau ada hal buruk yang terjadi, selalu ada aja titik terangnya, jalan terangnya, tidak selalu gelap ke depan. Itu simbolnya ya, maknanya yang bisa ada kondisi karma baik yang berbuahnya bisa ke arah sana kayak gitu. Terus kayak dupa, wangi-wangian, itu selalu mengkondisikan setidaknya nama harum. Kita selalu dikenal baik dimanapun oleh siapapun. Kalaupun misalkan ada yang tetap berbicara buruk tentang kita, ya wajar-wajar aja, sah-sah aja, karena yang namanya hidup pasti ada plus minus, ada baik dan buruk. Itu. Ini cukup kali ya, sampai jam 11 kan? Ya, oke. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, ada 3. Oh itu dulu. Selamat siang Cimeta, maaf izin bertanya di luar topik. Saya mau bertanya, saat Magga Puja, Sang Buddha membabarkan Ovada Patimokkha kepada arahat. Sedangkan seorang arahat kan tidak ada lagi niat untuk berbuat jahat. Jadi untuk apa Sang Buddha membabarkan Ovada Patimokkha kepada arahat? Nah sebenarnya itu untuk memberikan pemahaman kepada para biku itu, karena kan yang mendengarkan enggak cuma para arahat. Karena Sang Buddha membabarkan itu banyak yang mendengarkan, dari makhluk surgawi pun ikut mendengarkan. Bahkan para Brahma ikut mendengarkan khotbah tersebut. Nah itu tetap bisa terus sampai hingga saat ini, karena para arahat tersebut kan bisa menuliskan semua khotbah Sang Buddha itu di atas daun lontar. Nah dari penerusnya akhirnya bisa sampai sekarang dibikin buku gitu. Jadi agar kita memahami kalau
Sang Buddha membabarkannya hanya ke orang biasa. Tidak mungkin ingatannya sekuat arahat. Pasti kita udah banyak yang lupa-lupa, udah banyak yang ngelantur lah penjelasannya. Oleh karena itu para arahat lah yang Sang Buddha babarkan Ovada Patimokkha-nya kepada para arahat. Terus kalau suka isengin temen, karmanya yang dia akan datang gimana? Tergantung isenginnya. Kalau isenginnya keterlaluan, ya itu tentu ada efek karma buruknya. Kalau tidak keterlaluan ya masih wajar-wajar aja. Sudah? Oke, karena waktunya sudah habis, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Terima kasih, Sotihotu Namo Buddhaya.